Tanah Toh Payu harganya murah gitu loh. Harganya murah. Terus kenapa forum pertemuan seperti ini penting? Karena ini nyawanya, Bu. Nyawanya pemberdayaan. Namanya pemberdayaan itu semua orang supaya punya daya, supaya punya kekuatan. Oke, saya ceritakan Pancadaya ya. Pancadaya ini rumusannya Payuni ulang tahun ke-5. Pancadaya itu satu pengetahuan. Kenapa orang harus belajar pengetahuan? Kenapa setiap malam Kamis nanti malam itu semua pedagang datang, wajib baca Quran, Asmaul Husna, sholawatan, baca hadis, ada tausiah, kemudian ada rembuk. Itu udah berlangsung 5 tahun. Karena itu nyawanya Payuni. Ada masalah misal pedagang ini sama pedagang ini nggak akur, diselesaikan di pesantren itu. Ustazah dari Ibu Dr. Siti Zuleha juga menyampaikan materi tentang bagaimana peran perempuan, bagaimana perempuan surga. Pokoknya intinya kalau kita sering ketemu, nanti kita jadi akrab. Kalau jarang ketemu, nanti ngerasani wong terus. Ya kan? Seseorang yang tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti akan disibukkan dengan kemaksiatan. Itu kata Al-Ghazali. Seseorang yang tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Itu kata Al-Ghazali. Jadi kalau emak-emak ini sering ngumpul, apalagi ngumpulnya itu karena faktor keagamaan tadi, insya Allah itu penting. Dan yang paling penting itu karena apa? Pengetahuan. Jadi mama akhirnya bisa desain Canva. Mama Payuni bisa loh desain Canva. Kalau cuma ngelola akun-akun medsos sudah biasa Mama Payuni. Ngevlog, hello guys, jangan lupa datang ke Payuni. Setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 11 Mama Payuni bisa. Karena kami dampingi setiap minggu, setiap malam kami itu terus menerus. Itu pengetahuan ya. Yang kedua pergerakan. Ini mama udah bergerak, nanam sayuran, nanam jahe, macam-macam. Itu penting, jangan sampai berhenti. Udah dijadwal nggak? Nyiramnya hari apa? Nah, itu penting itu. Kalau pergerakan ini mandek, ya mandeklah itu gerakan. Yang kedua pengorbanan. Ada iuran rutin nggak? Nah, itu ditingkatkan. Iurannya rutin ditingkatkan. Di Payuni sebelum dagang aja udah sedekah makanan. Setelah dagang infak ke musola. Ada kas yang dipegang Bu Tri untuk beli cat macam-macam. Ada dana sosial dipegang Bu Nani 2000-an. Itu aja bisa terkumpul 3 jutaan. Kalau ada yang sakit diambilkan untuk si sakit. Kemudian ada dana sapi. Seikhlasnya setiap habis gelaran itu kekumpul sampai 12 jutaan. Kalau per bulan ada 1 jutaan. Kemudian ada iuran untuk seragam kayak gitu. Nah, jangan niru Payuni langsung semuanya. Nanti kalau ini konsisten, lama-lama iuran ibu-ibu tuh banyak banget kayak Payuni itu. Jadi mau beli apa, mau mewujudkan apa, bahkan kita mau bikin saung pun bantingan iuran tuh biasa di Payuni. Itu namanya pengorbanan. Yang keempat kebudayaan. Kalau jenengan itu udah rutin dilakukan terus-menerus, perilakunya seperti itu jadi kebiasaan, habis itu jadi kebudayaan. Bahasa Inggrisnya ya behavior, kemudian jadi habit, kemudian jadi culture. Jadi kalau ibu-ibu tuh melakukan perilaku aja nyiram itu nggak rutin, eneng sing males-malesan, ya itu nggak akan jadi kebiasaan. Enak loh, pasti tuh. Nah, gimana caranya didenda? Pak Wahid, nek pamane enek sing tidak nyiram, kuwi nek iso dijipuk denda dari cairan 3 bulan itu. Bisa. Komitmen bersama kok, ini sebuah komitmen organisasi kok. Kalau mau maju ada syaratnya, mundur ada sebabnya. Nah, itu namanya kebudayaan. Kalau terus-menerus ini dilakukan jadi budaya, Bapak Ibu akan panen orang-orang baik. Dulu di Payuni itu ada yang ngomong, "Alah, paling Payuni 3 bulan baru bubar." Jadi masih banyak orang maido. Alah, Payuni guru ngomong tok nah gitu. Nah, nanti kalau udah baik semua masyarakat, omongan kayak gitu hilang. Semua orang saling menguatkan bahwa ini keluarga kita, ini gerakan kita, ini akan jadi rasa persaudaraan. 12 miliar Bu uang masuk ke kampung kami. 5 tahun 12 miliar. Nek guru tuku sumur bor, kuwi arek entuk piro 12 miliar. Coba. Ada nggak di metro ini kampung kemasukan 12 miliar 5 tahun? Belum ada loh. Oke, yang terakhir, ini yang paling penting, kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan hanya material. Kesejahteraan itu juga soal mental dan spiritual. Kalau masyarakat itu sedang sakit, nih jenengan masih sakit nih, masih ada yang belum mau gotong royong,
masih ada yang ngeyelan gitu. Mau saya taruh duit 1 miliar, bubar. Mau pemerintah ngasih duit 1 triliun ke kampung ini, bubar. Tapi kalau ibu-ibu itu sudah baik, mentalnya dia bagusin, spiritualnya bagus, nanti mau nggak ada duit pun mama akan berkorban. Nggak akan seperti ini, Pak datang wong dipalai sumur bor, Pak teko Pak Wahid palai tower, Pak Wahid aku njaluk omah, sesuai kan? Pak Wahid aku njaluk dirabeni, lah aku ngrepot meneh iki. Apa teh iki kan? Ya. Pancadaya tadi apa? Pengetahuan, pergerakan, pengorbanan, kebudayaan, kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu bukan hanya material. Kita punya tetangga baik, itu udah sejahtera kita. Rezeki luar biasa itu. Kita punya kawan baik itu. Sing repot tanggane cengkre. Ya kan, tonggo kawan kira ngarep mburi ngrasani dhewe. Lah itu bukan sejahtera. Itu jenenge bangkrut. Ya kan? Nah, dengan kumpul seperti ini kita ingin melahirkan orang-orang hebat. Kita akan mencetak orang-orang yang mentalnya mental pejuang, bukan pecundang. Jika kita ingin berjalan cepat, Bu, jalanlah sendirian. Cepat memang, karena nggak enak saingannya. Tapi jika kita ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Oke? Jika kita ingin berjalan cepat, jalan sendiri, naik Vespa dhewean, bocor orang sing ngewangi. Tapi kalau kita mau jalannya jauh, mungkin lama perjalanan itu. Tapi kalau saya, Mas Edi, Mas Musika, Mas Wahid, Bu Zul naik Vespa bareng, kok Bu Zul motornya bocor, pasti saya nggak akan meninggalkan beliau. Tapi gara-gara kita jalannya bareng-bareng, perjalanan kita akan jauh. Tapi kalau jalan cepat belum tentu